Praktik manusia seringkali mengejutkan ketika kita mengamati bagaimana setiap budaya mengekspresikan keyakinan, ritual, dan cara hidup mereka. Di berbagai daerah, tindakan sehari-hari tertentu menjadi upacara yang mungkin tampak sulit dipahami atau tidak biasa bagi orang luar. Tetapi dalam setiap komunitas, praktik tersebut memiliki akar simbolis yang mendalam. Apa saja adat istiadat yang masih mengejutkan dunia? Di antara tradisi yang paling mengejutkan adalah upacara yang dipraktikkan di Madagaskar, di mana penduduk merayakan kematian mereka dengan cara yang membingungkan pengunjung. Ini adalah acara yang tidak dimaksudkan untuk berduka, melainkan untuk membawa sukacita. Keluarga menghabiskan waktu berminggu-minggu mempersiapkan setiap detail acara. Kerabat dekat menjelajahi pasar untuk membeli kain baru untuk menggantikan kain kafan lama leluhur. Warna-warna terbaik dipilih, biasanya warna-warna intens yang menyampaikan vitalitas, dan minuman serta makanan disediakan untuk dinikmati bersama di akhir upacara. Ketika hari yang ditentukan tiba, makam dibuka dengan penuh kekhidmatan. Jenazah, yang dibungkus rapi dengan kain kafan sebelumnya, dikeluarkan oleh kerabat dan diletakkan di atas karpet atau selimut bersih. Kemudian dimulailah ritual mengganti pakaian almarhum. Setiap gerakan dilakukan dengan hormat, seolah-olah leluhur hadir untuk mengamati upacara tersebut. Pada saat ini, jalan-jalan desa dipenuhi dengan nyanyian dan musik, dengan drum dan seruling yang mengikuti irama. Para tetangga mendekat, dan semua orang yang hadir membentuk lingkaran untuk memulai tarian. Jenazah-jenazah diangkat dengan hati-hati dan diusung berkeliling halaman, sementara lagu-lagu mengisahkan kisah keluarga. Sepanjang hari, interaksi antara yang hidup dan yang mati menjadi perayaan identitas. Beberapa anggota keluarga memanfaatkan kesempatan ini untuk menceritakan kisah-kisah leluhur mereka kepada yang lebih muda, sehingga memperkuat rasa memiliki mereka. Sementara itu, makanan berceceran di atas nampan. Nasi, daging, sayuran, dan minuman lokal disajikan tanpa henti. Saat matahari mulai terbenam, jenazah dikembalikan ke liang lahat, dibungkus dengan kain baru. Pemakaman diulangi dengan lagu-lagu penutup, sebagai ucapan terima kasih kepada para leluhur atas bimbingan dan perlindungan mereka. Setelah meninggalkan Madagaskar, latar menarik lainnya terletak di jantung hutan hujan Amazon, Brasil. Suku Sateremawe tinggal di sana, yang dikenal dengan ritual inisiasi yang mengukur keberanian dan kekuatan para pemuda. Proses ini dimulai jauh sebelum remaja siap menghadapinya. Selama berhari-hari, para pria komunitas ini menjelajahi hutan untuk mencari semut peluru, serangga yang terkenal karena sengatannya yang tajam, dianggap sebagai salah satu yang paling menyakitkan di dunia. Semut-semut tersebut ditangkap dengan sangat hati-hati dan dibius sementara dengan asap agar dapat dipegang tanpa diserang. Setelah jumlah yang cukup terkumpul, para wanita tua menyiapkan sarung tangan yang akan dikenakan oleh pemuda tersebut. Sarung tangan ini ditenun dari serat tanaman yang tahan lama, membentuk semacam keranjang tertutup yang mencegah semut melarikan diri. Saat ritual diumumkan kepada seluruh suku yang berkumpul untuk menyaksikan ujian tersebut, sang calon yang menyadari kesulitannya berpuasa sebentar dan menerima kata-kata penyemangat dari keluarganya. Ini bukan hanya tentang menahan rasa sakit fisik, tetapi juga tentang menunjukkan pengendalian mental dan semangat juang. Upacara berlangsung dalam lingkaran yang dibentuk oleh masyarakat, dengan musik mengiringi setiap momen. Ketika pemuda itu memasukkan tangannya ke dalam sarung tangan, semut-semut mulai menggigit dengan ganas. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi ia harus mempertahankan posisi itu dan bertahan selama beberapa menit tanpa berteriak sedikit pun. Setiap detik terasa abadi, dan orang-orang di sekitarnya bernyanyi untuk menyemangatinya. Beberapa pria tua berdiri di dekatnya untuk membantunya jika ia kehilangan keseimbangan, tetapi tanpa membiarkannya melepas sarung tangan terlalu dini. Ketika waktu yang ditentukan habis, pemuda itu melepaskan tangannya dan disambut dengan sorak-sorai. Gigitan itu meninggalkan bekas yang terlihat, dan tangannya tetap mati rasa selama beberapa jam. Para wanita mengoleskan salep herbal untuk meredakan rasa sakit.
sementara para tetua menceritakan kisah-kisah keberanian yang serupa dengan yang baru saja dialami oleh prajurit baru itu. Hari itu berlanjut dengan pesta menari dan berbagi makanan di sekitar api unggun, memperpanjang perayaan hingga larut malam. Ritual ini tidak hanya dilakukan sekali. Untuk menyelesaikan inisiasi mereka, pemuda itu harus mengulangi prosesnya beberapa kali sepanjang masa remaja mereka. Setiap putaran sarung tangan semut yang baru lebih intens daripada putaran sebelumnya, karena jumlah serangga biasanya bertambah. Begitu pula waktu pemaparannya. Pengulangan ini bertujuan untuk membentuk karakter yang kuat, yang mampu menghadapi segala kesulitan. Tradisi berikut membawa kita ke dunia Yanomami, komunitas adat lain di wilayah Amazon yang tinggal di antara Brazil dan Venezuela. Kelompok ini memiliki hubungan yang sangat khusus dengan kematian, berbeda dari pandangan umum di sebagian besar masyarakat. Bagi mereka, kematian bukanlah perpisahan yang definitif, melainkan perubahan keadaan. Upacara pemakaman bertujuan untuk menjaga arwah almarhum tetap bersatu dengan keluarga melalui tindakan yang mungkin mengejutkan bagi mereka yang baru pertama kali menyaksikannya. Ketika seorang anggota komunitas meninggal, jenazahnya dikremasi di atas tumpukan kayu bakar yang disiapkan dengan cermat menggunakan kayu bakar khusus. Saat api menyala, anggota keluarga berkumpul dan menyanyikan melodi yang menceritakan kembali kisah-kisah dari kehidupan almarhum. Momen pertama ini dipenuhi dengan emosi dan rasa hormat. Setelah beberapa jam, ketika jenazah telah menjadi abu, jenazah dikumpulkan dengan hati-hati. Setiap serpihan dihaluskan menjadi bubuk yang sangat halus, yang akan menjadi bahan utama dalam upacara berikutnya. Abu dicampur dengan sup kental yang terbuat dari pisang raja matang, madu liar, dan buah-buahan yang dikumpulkan dari daerah sekitarnya. Para perempuan tua bertanggung jawab menyiapkan minuman, sementara para pria berpartisipasi dalam ritual penyucian dengan asap dan nyanyian. Meminum campuran ini tidak dianggap aneh dalam komunitas, melainkan sebagai cara untuk menyatukan esensi orang yang telah meninggal ke dalam tubuh mereka yang masih hidup. Setiap tegukan diseruput dalam keheningan dengan konsentrasi penuh, dan diyakini bahwa roh orang yang telah meninggal akan diwariskan kepada anggota keluarga mereka. Ritual ini bertujuan untuk menghormati kenangan akan orang yang telah meninggal dan memperkuat persatuan keluarga. Dengan meminum abu bersama, suku Yanomami merasa bahwa orang yang telah meninggal terus mendampingi mereka dalam tugas sehari-hari, melindungi perburuan, penangkapan ikan, dan hasil panen. Selama berhari-hari, nyanyian dan cerita tentang kehidupan orang yang telah meninggal terus diperdengarkan sebagai bagian dari proses berkabung bersama. Persiapan ritual ini membutuhkan koordinasi yang cermat antar anggota suku. Setiap orang memiliki tugas yang berbeda, mulai dari mengumpulkan buah-buahan yang dibutuhkan untuk sup hingga mengatur tempat berlangsungnya upacara. Rumah-rumah komunal dihiasi dengan dedaunan dan bunga, dan obor dinyalakan untuk menerangi tempat tersebut pada malam hari. Sementara sup mendidih dalam panci tanah liat besar, para tetua menceritakan kisah tentang bagaimana ritual ini dipertahankan secara utuh dari generasi ke generasi. Tur budaya berlanjut ke Jerman. Tempat pernikahan dipersiapkan dengan perayaan unik yang disebut Polterabend. Perayaan ini berlangsung pada malam sebelum upacara pernikahan. Kerabat, teman, dan bahkan tetangga berkumpul di depan rumah kedua mempelai untuk memecahkan piring, cangkir, dan benda-benda keramik. Pecahan yang dihasilkan menumpuk di tanah, membentuk tumpukan pecahan yang harus dikumpulkan oleh kedua mempelai. Suara pecahan benda ditafsirkan sebagai panggilan keberuntungan. Sejak awal, para tamu datang dengan membawa tas-tas berisi peralatan makan tua. Pecahan-pecahan terbesar disimpan untuk momen puncak perayaan, ketika semua orang bergiliran melemparkannya ke lantai. Setiap pukulan menghasilkan bunyi keras yang mengundang tepuk tangan dan tawa dari mereka yang hadir. Kedua mempelai yang menyaksikan pemandangan dari sudut tahu bahwa giliran mereka akan segera tiba. Ketika tamu terakhir memecahkan piring mereka, mereka berdua mempersenjatai diri dengan sapu dan sekop untuk membersihkan sisa-sisanya. Suasana Polterabend terasa meriah dan ramai.
Makanan tradisional seperti sosis, roti gandum hitam, dan bir craft disajikan sambil menikmati musik live. Para tamu menyanyikan lagu-lagu daerah dan memainkan permainan dadakan. Meskipun fokusnya adalah memecahkan piring, yang terpenting adalah ikatan yang terjalin di antara kedua keluarga. Penyelenggaraan perayaan ini tidak sepenuhnya bergantung pada kedua mempelai. Sahabat dekat seringkali mengordinasikan detailnya, mulai dari dekorasi ruangan hingga menyewa musisi lokal. Meja-meja panjang disiapkan di taman atau di jalan, lingkungan sekitar diterangi lilin dan lentera, dan panci besar berisi sup dan semur disiapkan untuk para tamu. Semuanya dilakukan dengan penuh kolaborasi. Tradisi menunjukkan bahwa semakin banyak piring yang dipecahkan, semakin banyak keberuntungan yang akan menyertai pasangan pengantin baru. Beberapa keluarga bahkan menyimpan pecahan tembikar khusus untuk acara ini, mengumpulkan benda-benda tersebut untuk dihancurkan selama berbulan-bulan. Para tamu mengamati dengan saksama saat kedua mempelai menyapu dan mengumpulkan pecahan-pecahan tembikar. Setelah Polteraben, perjalanan budaya membawa kita ke Spanyol, tepatnya ke kota Castrilo de Murcia, tempat salah satu festival paling meriah di Eropa dirayakan setiap tahun, El Colacho. Upacara ini, yang telah berlangsung selama beberapa abad, terdiri dari serangkaian lompatan yang dilakukan oleh pria-pria berpakaian seperti setan di atas bayi-bayi yang diletakkan dengan hati-hati di atas kasur. Keluarga-keluarga dari kota tersebut, dan banyak yang datang dari berbagai penjuru negeri, membawa anak-anak mereka untuk berpartisipasi dalam ritual ini, yang dianggap sebagai ritual perlindungan. Anak-anak berpakaian putih berbaring berjajar sementara para setan bersiap untuk melompat di jalan. Pakaian para setan sangat jelas. Kostum kuning dan merah berhiaskan pita dan lonceng, dengan topeng yang memadukan fitu-fitu aneh dan warna-warna yang intens. Masing-masing tokoh ini membawa cambuk dan eko yang diisi dengan wol, yang mereka gunakan untuk secara simbolis menakut-nakuti orang yang hadir. Sebelum melompat, para setan berkeliaran di jalanan mengejar penonton, menciptakan tawa dan suasana meriah. Seluruh kota dihiasi dengan spanduk dan bunga, sementara genderang menandakan waktu untuk prosesi. Momen yang paling dinantikan tiba ketika para setan mulai melompati bayi-bayi. Mereka melakukannya dengan sangat lincah dan presisi, tanpa pernah menyentuh si kecil. Setiap lompatan disambut tepuk tangan dan sorak-sorai dari para orang tua, yang dengan bangga menyaksikan anak-anak mereka menerima berkat istimewa ini. Keluarga-keluarga dengan antusias menantikan momen ini, dan banyak yang menyimpan foto-foto sebagai kenang-kenangan dari upacara tersebut. Penyelenggaraan El Colacho merupakan tanggung jawab persaudaraan setempat, yang bertanggung jawab untuk mengordinasikan setiap detail, mulai dari kostum hingga rute prosesi. Para setan berlatih lompatan mereka untuk menghindari risiko, dan kasur-kasur diletakkan di titik-titik strategis di sepanjang jalan-jalan terluas di kota. Acara ini menarik banyak pengunjung dan media yang datang setiap tahun untuk menyaksikan tradisi yang unik sekaligus spektakuler ini. Di akhir lompatan, bayi-bayi dikembalikan ke keluarga mereka yang seringkali melanjutkan hari dengan makan bersama di alun-alun dan rumah-rumah. Jalanan dipenuhi aroma barbecue, paella, dan penganan manis khas daerah, sementara musik terus mengalun. Sepanjang sore dan malam, suasana meriah berlanjut dengan tarian, konser, dan permainan untuk anak-anak. Para setan berbaur dengan kerumunan dan berpose untuk berfoto bersama pengunjung. Setelah perayaan yang meriah ini, sebuah festival lain mengejutkan dengan kemeriahannya. Di kota Buñol, Valencia, minggu terakhir bulan Agustus berubah menjadi pertempuran sengit di mana bintang utamanya adalah tomat. Tradisi ini, yang dikenal sebagai La Tomatina, menyatukan ribuan orang dari seluruh dunia untuk saling melempar bertonton buah ini dalam sebuah festival yang meriah dan penuh keseruan. Hari dimulai pagi-pagi sekali, ketika jalanan ditutup untuk lalu lintas dan truk-truk bermuatan tomat matang melintasi jalan-jalan utama. Penduduk lokal dan wisatawan mengenakan pakaian lama dan kacamata pelindung,
dengan cemas menunggu sinyal yang menandai dimulainya pertempuran. Suasana dipenuhi sorak-sorai dan tawa saat tembakan dibunyikan untuk memulai acara. Dari trok-trok, para relawan mulai melempar tomat, sementara yang lain menurunkannya langsung ke tanah agar para peserta dapat menggunakannya sebagai amunisi. Dalam hitungan menit, jalanan diwarnai merah dan cairan kental menutupi dinding, trotoar, dan tubuh-tubuh. Tidak ada tim atau aturan yang rumit. Siapapun dapat melempar tomat ke siapapun, dan satu-satunya tujuan adalah menikmati pengalaman itu. Panitia menyarankan untuk sedikit meremukkan buah sebelum melemparnya untuk menghindari benturan yang tidak perlu, tetapi kegembiraan saat itu mengubah segalanya menjadi pusaran bubur tomat yang berterbangan di udara. Saat pertarungan berlangsung, tawa bercampur dengan musik yang diputar dari pengeras suara yang ditempatkan secara strategis. Beberapa warga menyaksikan adegan tersebut dari balkon yang dihiasi bendera, menyiramkan air ke arah para peserta untuk menyegarkan diri. Tanah menjadi karpet merah sisa-sisa tomat, dan aroma buah matang memenuhi seluruh kota. Meskipun tampak kacau, acara ini terorganisir dengan cermat. Para relawan dan petugas keamanan setempat berpatroli di jalan-jalan untuk memastikan keselamatan semua orang. Di tengah longsoran tomat, sering terlihat sekelompok teman berfoto, sementara yang lain berimprovisasi dengan saling melempar ember penuh bubur tomat. Klimaks Tomatina berlangsung sekitar 1 jam, meskipun mereka yang berpartisipasi merasa waktu berlalu begitu cepat. Ketika tanda berakhir diberikan, semua orang harus menjatuhkan tomat mereka dan minggir agar truk pembersih dapat mulai bekerja. Jalanan diguyur air deras, sementara warga membantu membersihkan puing-puing terbesar. Bagian acara ini hampir merupakan perpanjangan dari festival karena para peserta yang berlumuran cairan merah dari ujung kepala hingga ujung kaki tertawa dan merayakan seolah-olah mereka telah memenangkan perang simbolis. Lingkaran pemain, yang dikenal sebagai girter, berdiri mengelilingi pelempar, yang disebut flonker. Masing-masing memegang gelas bir, yang harus mereka lindungi dari benturan. Ketika flonker berputar cukup jauh dan melepaskan kain, tujuannya adalah untuk memukul seseorang di dalam lingkaran. Jika berhasil, pemain yang terkena harus menghabiskan gelasnya sekaligus. Jika tidak berhasil, pelempar dihukum dan harus minum lebih banyak. Sistem hukuman ini mengubah duel flonking menjadi permainan yang menggabungkan keterampilan dan ketahanan terhadap alkohol. Ronde berlanjut hingga semua orang berpartisipasi sebagai pelempar dan penangkap. Suasana selama pertandingan semarak seperti festival manapun. Penyelenggara sering mengiringi permainan dengan musik rakyat langsung, sementara seorang pembawa acara mengomentari setiap lemparan dengan lelucon improvisasi. Tawa penonton terus terdengar, terutama ketika seorang pemain kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah saat mencoba menghindari kain basah. Seiring berjalannya ronde dan gelas kosong, permainan menjadi semakin tak terduga, meningkatkan kesenangan bagi peserta dan penonton. Asal-usul tradisi ini tidak sepenuhnya jelas, meskipun beberapa peneliti percaya bahwa tradisi ini berasal dari perayaan pertanian kuno, di mana bir merupakan elemen utamanya. Saat ini, duel flonking merupakan cara untuk melestarikan cerita rakyat setempat, dan meskipun tidak begitu dikenal di luar Britania Raya, mereka yang telah menyaksikannya sepakat bahwa daya tariknya terletak pada kesederhanaan dan humor yang menyertainya. Duel flonking berlanjut hingga para pemain hampir tak dapat berdiri karena tawa dan kelelahan. Setiap babak menjadi tontonan dadakan, di mana keterampilan sama pentingnya dengan kemampuan untuk menahan lelucon para penonton. Lemparan yang gagal dirayakan dengan lebih antusias daripada yang berhasil, karena berarti lebih banyak minuman bagi pemain yang gagal, dan ini meningkatkan kekacauan di babak-babak berikutnya. Udara dipenuhi aroma bir yang tumpah, suara-suara yang bernyanyi serempak, dan lelucon di antara para peserta. Ketika kain basah mengenai seseorang dengan keras, penonton pun tertawa terbahak-bahak dan bersorak. Tidak ada hadiah atau trofi. Satu-satunya hadiah adalah kenangan akan sore yang penuh dengan keceriaan dan persahabatan. Dari Inggris, kita beralih ke Skotlandia. Tempat pernikahan memiliki ritual pra-pernikahan yang tak terduga sekaligus mencolok. Blackening. Tradisi ini mengubah malam pernikahan menjadi lelucon kolektif.
di mana teman dan keluarga menjebak kedua mempelai dan menutupi mereka dengan segala macam zat lengket. Bahan-bahannya bervariasi, tergantung kreativitas penyelenggara, tetapi seringkali berupa tepung, molase, telur, ikan, dan bahkan sisa makanan. Kedua mempelai, yang ditutupi dari ujung kepala hingga ujung kaki, diarak di jalanan kota diiringi tawa dan nyanyian. Persiapan blackening dimulai secara rahasia. Para sahabat merencanakan hari dan waktu yang tepat untuk mengejutkan pasangan tersebut, yang jarang berhasil lolos dari penyergapan ini. Setelah tertangkap, kedua mempelai dimasukkan ke dalam gerobak dorong atau ke bak truk, sementara para pengiring melemparkan lebih banyak bahan ke arah mereka. Aroma campuran manis dan asin memenuhi udara, dan para penonton yang penasaran berkumpul untuk menyaksikan adegan yang selalu riuh dan menyenangkan. Di beberapa tempat, penyelenggara memasang rintangan di sepanjang jalan agar pasangan dapat menghadapi tantangan kecil tambahan, seperti merangkak di tanah atau menyeberangi tong berisi air. Tujuan blackening adalah untuk melambangkan bahwa kehidupan pernikahan akan dipenuhi momen-momen canggung yang hanya dapat diatasi dengan humor dan kerjasama tim. Pasangan yang berlumuran tanah harus tersenyum dan menerima permainan sebagai bagian dari proses. Setelah prosesi, mereka dibawa ke titik pusat di desa tempat mereka diizinkan untuk membersihkan diri. Meskipun banyak teman memperpanjang lelucon dengan melemparkan ember berisi air es kepada mereka. Momen ini sering diiringi musik bagpipe, drum, dan lagu-lagu tradisional Skotlandia. Para tetangga membawa makanan dan minuman, menciptakan perayaan spontan yang berlanjut hingga malam tiba. Akar dari tradisi ini kembali ke ritual kesuburan dan perlindungan rumah. Saat ini, meskipun makna aslinya telah berubah, kuda hobi tetap menjadi simbol persatuan masyarakat. Jalanan dipenuhi penonton yang menunggu kedatangan sosok tersebut untuk berfoto, bernyanyi, dan memberikan persembahan. Para musisi memainkan alat musik seperti akordeon, rebana, dan biola, mengiringi setiap langkah kuda, sementara orang-orang menari mengelilinginya. Tradisi ini, yang dengan bangga dipertahankan oleh penduduk setiap daerah, menunjukkan bagaimana sebuah patung kayu sederhana dapat menjadi inti dari sebuah perayaan yang melintasi generasi. Di banyak desa, akhir prosesi bukan berarti akhir dari perayaan. Para pembawa kuda hobi dan musisi bergabung dengan penduduk setempat di kedai atau alun-alun, tempat makanan tradisional seperti kue kering, daging panggang, dan minuman artisanal disajikan. Suasana dipenuhi tawa, lagu-lagu improvisasi, dan anekdot dari tahun-tahun sebelumnya. Setiap edisi festival ini unik karena interaksi dengan penonton bervariasi dan improvisasinya berubah sesuai suasana hati para peserta. Namun, esensinya tetap utuh. Perpaduan teater jalanan, musik, dan tradisi yang menjadikan kuda-kuda ini lambang sejati cerita rakyat Eropa. Adat istiadat ini, yang begitu berbeda satu sama lain, mengungkapkan bagaimana setiap budaya melestarikan ritual yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Mereka adalah ekspresi hidup yang, meskipun berlalunya waktu, terus mengejutkan dengan kekuatannya, maknanya, dan cara mereka menyatukan komunitas yang mempraktikannya.